Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bahan dan jenis kemasan. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan pengertian dari kemasan. Seperti yang kita ketahui bahwa kemasan adalah satu wadah atau pembungkus dari satu produk. Kemudian pengemasan itu sendiri adalah proses membuat wadah atau pembungkus dari suatu produk. Nah, fungsi dan tujuan pengemasan itu ada banyak sekali, namun saya hanya akan menjelaskan beberapa di antaranya, yaitu yang pertama adalah sebagai wadah untuk melindungi isi produk dari berbagai gangguan di luar produk itu sendiri. Misalnya gangguan mikroba, gangguan zat premik, gangguan kotoran dan debu, ataupun gangguan binatang-binatang lainnya yang dapat merusak mutu dari produk. Kemudian yang kedua adalah sebagai sarana komunikasi dari produsen ke konsumen. Apa yang mau dikomunikasikan yaitu meliputi nilai gizi misalnya, atau komposisi bahan, ataukah nama perusahaan dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya fungsi kemasan adalah sebagai daya tarik atau yang bisa membuat daya tarik atau minat dari konsumen, karena di kemasan itu sendiri kita bisa desain dengan full color sehingga menarik daya tarik pembeli. Kemudian yang terakhir mungkin yang saya bisa jelaskan adalah fungsi pengemasan sebagai sarana iklan. Jadi belum kita menjelaskan ke konsumen, dengan kemasan itu konsumen sudah bisa tertarik untuk membeli suatu produk. Nah, itulah fungsi pengertian dan fungsi kemasan yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya kita ke sesi kedua, yaitu pengenalan bahan kemasan. Di sesi kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis dan bahan kemasan. Namun sebelumnya saya mengingatkan adik-adik sekalian bahwa kemasan itu ada dua macam, yaitu kemasan tradisional dan kemasan modern. Di mana kemasan tradisional adalah semua jenis kemasan yang terbuat dari alam. Contohnya, saya punya contoh di sini adalah salah satu kue tradisional yang dikemas dengan daun pisang. Jadi ini adalah salah satu contoh kemasan tradisional. Sedangkan kemasan modern adalah semua yang ada di hadapan saya, mulai dari kemasan logam, kemasan kertas, kemasan gelas atau kaca, kemasan kayu, dan kemasan plastik. Nah, kali ini kita akan membahas satu persatu jenis dan bahan kemasan yang saya sudah sebutkan tadi. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang jenis kemasan logam. Nah, jenis kemasan logam ini terbuat dari logam dan dilapisi dengan timah putih atau SN. Nah, timah putih atau SN ini bergantung pada isi produk dari suatu produk pangan. Kadarnya itu mencapai 1-1,25% dari total berat jenis isi produk. Nah, untuk kemasan logam ini sifatnya adalah kaku atau tidak bisa dilipat atau ditekan. Nah, dia sifatnya kaku. Contohnya seperti ini. Ini adalah salah satu produk makanan kornet yang kemasannya itu dari logam. Kemudian yang kedua adalah jenis kemasan kertas, di mana jenis kemasan kertas ini adalah memiliki sifat fleksibel. Nah, di sini saya punya dua contohnya. Kemasan kertas ini terbuat dari kertas yang mana sifatnya adalah fleksibel. Ini adalah salah satu contoh untuk kemasan dirakit dulu sebelum digunakan. Kemudian ini adalah kemasan kertas dari pabrikan. Jadi dia sudah disusun otomatis di pabrik. Nah, ini adalah salah satu contoh kemasan kertas di mana dia sifatnya fleksibel sampai kaku. Jadi dia ini kalau ini agak keras karena dia agak tebal. Kalau ini lebih fleksibel karena dia agak tipis. Nah, ini contoh dari kemasan kertas.
kebanyakan kemasan kertas digunakan untuk mengemas produk susu. Nah, kenapa ini tidak basah? Karena di dalamnya dilapisi dengan lilin parafin yang mana bisa tahan terhadap air. Nah, selanjutnya di sini ada kemasan gelas atau kaca, di mana gelas atau kaca ini dia sifatnya adalah kaku, jadi dia tidak bisa fleksibel atau tidak bisa ditekan. Nah, gelas atau kaca ini ada macam-macam jenisnya, tapi di sini ada dua contoh, yang mana ini adalah botol dan yang ini adalah jar. Dimana jar itu permukaannya lebih lebar, sedangkan botol itu permukaannya sempit. Nah, kaca ini sifatnya selain kaku, dia juga mudah pecah dan agak berat. Jadi sebelum ada isinya dia sudah memiliki berat, sehingga pada proses transportasi itu memiliki biaya yang cukup mahal. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada kemasan kayu, di mana kemasan kayu ini adalah untuk mengemas barang-barang antik ataupun barang-barang lainnya, dan merupakan kemasan sekunder atau tersier. Nah, kemasan kayu ini memiliki sifat yang kaku, jadi dia tidak fleksibel dan tidak bisa ditekan, dan dia tahan terhadap benturan. Nah, pada proses distribusi dia mampu melindungi si produk dari berbagai benturan lainnya. Nah, di sini kemasan kayu ini bisa dibuat berbagai macam bentuk, dan harga atau biaya operasionalnya agak lebih mahal dibandingkan jenis kemasan yang lainnya. Selanjutnya kita masuk ke jenis kemasan plastik, di mana jenis kemasan plastik ini ada 7 macam. Yang pertama adalah yang kode 1. Kode 1 ini adalah PET atau polyethylene terephthalate, di mana polyethylene terephthalate ini adalah pemakaiannya hanya 1 kali pakai. Nah, contohnya seperti ini, kodenya nanti ada di bawah pantat botol ini, ada logo segitiga dan bertuliskan angka 1 atau PET. Di bawahnya ada tulisan PET atau polyethylene terephthalate. Kemudian yang kedua ada HDPE. HDPE ini adalah high density polyethylene, di mana high density polyethylene ini adalah kemasan plastik yang biasanya digunakan untuk mengemas produk-produk kosmetik seperti bedak atau plastik, kantong plastik belanjaan. Nah, high density polyethylene ini adalah anjurannya adalah 1 kali pakai, jadi tidak bisa dipakai berulang-ulang kali. Kemudian jenis plastik yang ketiga adalah V atau polyvinyl chloride. Nah, polyvinyl chloride ini tidak dianjurkan untuk mengemas bahan makanan atau minuman. Nah, selain itu polyvinyl chloride ini logonya tulisannya angka 3 atau di bawahnya ada tulisan huruf V atau PVC. Nah, dimana ini bisa mengemas berbagai jenis produk kosmetik juga. Selain itu banyak digunakan untuk pipa di rumah. Kemudian yang keempat adalah LDPE atau tulisannya, logonya itu angka 4. Kemudian kepanjangannya LDPE itu low density polyethylene. Nah, contohnya seperti ini, dia untuk mengemas bahan plastik ini untuk mengemas berbagai produk juga, termasuk produk popok bayi. Nah, di sini ada tulisannya, pada kemasannya dia ada tulisannya di sini segitiga dengan nomor 4 dan di bawahnya ada tulisan LDPE. Nah, ini bisa dipakai untuk berbagai produk kosmetik juga. Kemudian yang kelima, jenis plastik yang kelima ini adalah jenis plastik yang terbaik untuk digunakan mengemas bahan makanan atau minuman. Yang kelima ini adalah PP. Kalau di logo di bawah ini
tulisannya angka 5 dan tulisannya adalah PP atau polipropilen. Nah, dari semua jenis plastik ini, inilah plastik yang paling aman untuk mengemas jenis produk makanan dan minuman karena dia memiliki bahan campuran untuk tahan terhadap panas dan melindungi dari reaksi-reaksi kimia. Nah, PP ini banyak digunakan untuk membuat produk-produk pecah belah di rumah berupa mungkin piring plastik atau botol bayi, kemudian ada beberapa kemasan-kemasan makanan siap saji lainnya karena dia aman untuk produk makanan dan minuman. Nah, selanjutnya adalah kode yang keenam atau PS atau polistiren. Nah, polistiren ini adalah jenis plastik yang biasanya digunakan untuk bahan kemasan styrofoam seperti ini. Nah, styrofoam ini sangat tidak dianjurkan untuk mengemas produk makanan atau minuman. Kenapa? Karena dia memiliki zat yang namanya zat stiren yang akibatnya atau dampaknya sangat berbahaya bagi kesehatan, khususnya untuk fungsi otak dan mengganggu sistem saraf. Kemudian dia juga memiliki zat yang namanya benzin. Jadi apabila produk makanan atau produk minuman dikemas di dalam styrofoam ini dalam keadaan panas atau hangat, dia akan mengeluarkan zat bensin yang nanti akan memicu penyakit kanker. Jadi ini sangat berbahaya dan tidak direkomendasikan untuk mengemas makanan atau minuman. Kemudian yang terakhir adalah odor. Jenis odor adalah atau yang di logonya tertulis angka 7. Nah, jenis odor ini adalah salah satu jenis plastik yang mengemas berbagai macam produk kosmetik. Juga ada juga contohnya mungkin air galon. Jadi galonnya itu biasanya terbuat dari bahan odor. Nah, odor ini direkomendasikan untuk pemakaian yang bisa pemakaian produk kosmetik atau produk lainnya, jadi tidak termasuk produk pangan. Nah, odor juga ini banyak digunakan untuk produk mainan yang terbuat dari plastik, misalnya mainan Lego dan lain-lainnya. Nah, demikian penjelasan saya tentang identifikasi jenis dan bahan kemasan. Semoga